orang-orang yang kadang celetuk di komen gitu kan, itu kadang-kadang juga untuk sebagian orang yang memang gak kuat mental, itu bobrok mentalnya saat itu juga. Itu Kang Rijan harusnya seperti apa sih gitu loh? Memang sih dengan adanya digitalisasi yang sangat berkembang, itu menjadi salah satu permasalahan mungkin. Betul. Nah mungkin tentunya kita harus bisa menanggapi hal tersebut. Kita harus bisa dibilang jangan terlalu baperan gitu istilahnya. Kita juga harus tahu penyebabnya dia berkomentar ini itu seperti apa. Jadi harus tahu dulu atasnya gimana sebelum kita bertindak. Dan juga mungkin bisa dibilang hal itu menjadi hal yang sangat banyak gitu sekarang ya Kang, karena media Instagram mungkin banyak sekali kayak orang-orang yang berkomentar. Tetapi kembali lagi tadi bagaimana tentunya kita generasi muda harus bisa bijak gitu dalam menggunakan sosial media. Betul sekali itu. Kita harus tetap bijak bersosial media sahabat RCL gitu ya. Jadi juga kita harus bisa meredam ketikan kita lah sedikit gitu ya, karena mungkin kalau misalkan di dunia nyata mulutmu atau lidahmu adalah harimaumu, kalau di sosial media itu adalah jarimu adalah harimaumu. Hati-hati loh itu, makanya sahabat RCL. Aduh, ini Kang Rijan ya, luar biasa sekali dari Kecamatan Kalapanunggal, jalan yang sering saya lewatin ke sana. Dan satu-satunya tempat yang saya tahu di Kalapanunggal, mungkin Kang Rijan juga bisa promosi ya. Satu-satunya tempat bukan wisata, tapi mungkin ikon Kalapanunggal adalah helipad yang saya tahu ya. Cuma itu doang kan yang saya tahu. Tapi ada nggak sih di Kalapanunggal tempat wisata atau juga satu potensi yang memang juga besar dan sebetulnya bisa digarap di sana? Apa tuh? Sebetulnya helipad itu berada di Kecamatan Kabandungan, Kang. Sebetulnya. Oh, beda kecamatan? Beda kecamatan. Oh iya? Jadi kita itu ada di tengah-tengah. Jadi helipad itu maksudnya ke Kecamatan Kabandungan. Nah, Kalapanunggal sendiri itu memiliki hidden tourism atau potensi wisata yang memang itu harus dikembangkan gitu sama kita. Salah satu contohnya yaitu Curug Batu Bodas, di mana Curug Batu Bodas. Ada curug juga. Ya, Curug Batu Bodas. Curug Batu Bodas ini di mana kita bisa melihat suasana hijau yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat tebing batu putih. Nah, konon ceritanya Curug Batu Bodas itu dulunya ada tebing batu putih yang besar dan itu dinamakan Curug Batu Bodas gitu. Kenapa dinamakan Curug Batu Bodas? Karena ada batu putih besar. Ya, tebing batu yang sangat besar dan warnanya itu warna putih gitu batunya. Oh, oke, luar biasa. Pokoknya kalau misalnya ke sana bisa bikin kita cocok buat healing gitu kan. Kalau zaman sekarang healing nyampe rumah pusing lagi ternyata ya, percuma loh healing ya. Tapi memang kita perlu loh untuk ya mungkin juga sedikit cari inspirasi baru atau juga mungkin kita merefresh pikiran kita. Serius itu daerah Kalapanunggal, kemudian Bojonggenteng, Parakan Salak itu di sana memang dingin banget, adem banget dan juga keren. Ini sebetulnya kalau kita ngomongin wisata Kabupaten Sukabumi nggak akan cukup 1 jam 2 jam karena banyak sekali ya potensinya di sana gitu kan. Tapi memang mungkin ini adalah tugas kita bersama berarti Kang ya gitu ya. Mungkin bukan hanya tugas kawan-kawan dari Mojang Jajaka saja, bukan hanya tugas dari Dinas Pariwisata saja, tapi juga kita bersama seluruh warga Kabupaten Sukabumi yang punya juga peran di bidangnya masing-masing. Ini berperan besar loh terhadap perkembangan wilayahnya masing-masing gitu ya. Kayak misalkan Kang Rijan Kalapanunggal, ya berarti Kalapanunggal harus berkembang dengan hanya Kang Rijan. Kita lihat beberapa minggu, beberapa bulan, tahun ke depan, apakah sebagai Jajaka Kalapanunggal akan bagus? Kita lihat nanti ya. Kegiatan Mojang Jajaka ini kan memang juga diusung oleh Dinas Pariwisata. Saya agak sedikit ini mungkin menjadi apa ya, menjadi ambigu saya sendiri gitu ya, agak bingung juga ketika saya pertama kali baca selebaran atau flyer dari Mojang Jajaka. Pemilihan Duta Wisata Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi. Apakah memang juga Mojang Jajaka ini adalah pemilihan Duta Wisata kah? Atau Mojang Jajaka yang dipilih saat ini adalah untuk mewakili di bidang pariwisata sajakah? Atau seperti apa sebetulnya Kang? Ya, jadi Duta Wisata Mojang Jajaka. Nah, kebetulan kan memang Mojang Jajaka itu istilah di Jawa Barat gitu. Betul. Karena kan dari Jabarnya sendiri itu udah Mojang Jajaka. Nah jadi kita juga sebagai warga Jawa Barat termasuk Kabupaten Sukabumi itu bawa nama Mojang Jajaka. Nah Mojang Jajaka, Duta Wisata Mojang Jajaka. Jadi seorang Mojang Jajaka itu adalah duta wisata gitu. Oke, jadi seorang Mojang Jajaka adalah seorang duta wisata. Oh keren sahabat RCL. Saya baru tahu sekarang, jadi mungkin juga ini edukasi untuk sahabat RCL yang baru tahu. Ongko Mojang Jajaka, tapi pemilihan duta wisata. Jadi nu mana gitu kan? Ternyata Mojang Jajaka adalah seorang duta wisata. Wow, luar biasa sekali ya sahabat RCL. Ya barusan tadi gitu, ketika misalkan kita ngomongin pariwisata, sebetulnya banyak sekali kan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kang Rijan sendiri nih, ini saya pengen ngetes Kang Rijan untuk nyebutin satu tempat wisata yang belum diketahui oleh banyak orang, tapi itu keren. Di mana di Kabupaten Sukabumi? Oke. Yang maksudnya kan kayak misalkan CPU GGP itu udah jelas semua orang tahu lah, Geopark Ciletuh gitu kan. Tapi mungkin yang agak
asing di kuping, tapi itu kayaknya keren gitu loh untuk dieksplor dan juga mungkin jadi bahan bahan referensi semua orang. Misalkan juga ya siapa tahu dengan kita ngomong gini banyak yang penasaran dan berangkat ke sana misalkan. Di mana tuh? Mungkin ini cukup terkenal juga ya. Ini adalah salah satu pariwisata di Kabupaten Sukabumi, itu namanya Pantai Cimaja. Oke, Pantai Cimaja. Mungkin untuk orang pelabuhan tahu lah gitu kan ya. Orang pelabuhan tahu gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang luar gitu belum tahu gitu. Jadi Kabupaten Sukabumi ini punya salah satu pantai yang memang cocok untuk olahraga surfing ya? Surfing. Oke. Ini ada salah satu pantai yang cocok untuk surfing. Betul. Jadi kebanyakan orang-orang yang datang ke pantai itu melakukan olahraga tersebut. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu gitu, masyarakat kabupaten yang belum tahu. Nah, sekarang kita udah tahu, mari kita berkunjung ke sana gitu. Ya, ke Pantai Cimaja. Cimaja itu ada di Pelabuhan Ratu, sahabat RSL ya. Itu adalah salah satu pantai yang keren banget juga. Dan yang saya tahu ya, ini mungkin boleh dikoreksi Kang ya, takutnya saya salah. Salah satu surfer terbaik Indonesia itu berasal dari Cimaja. Betul gak sih? Betul ya. Itu luar biasa sekali sahabat RSL dan juga menjadi salah satu hal yang memang juga patut untuk kita syukuri dan juga harus kita kembangkan juga nih gitu kan. Apalagi juga dengan banyaknya tempat wisata di Kabupaten Sukabumi yang memang kayaknya masih banyak yang belum tereksplor gitu ya. Mungkin juga ini menjadi program pentahelix semua bidang dan semua sektor berarti ya. Karena memang juga kadang ada beberapa tempat wisata yang bagus tapi akses jalannya susah. Misalkan gitu ya, misal ini mah gitu. Ini mah di sana di Wakanda gitu ini mah. Enggak, di sini mah bagus semua jalannya kok. Atau juga mungkin ya penerangannya kurang misalkan, atau ya barusan tadi memang juga belum dieksplor sampai juga memang masih cukup ekstrim untuk didatengin gitu. Ini mungkin juga jadi perhatian semua pihak untuk lebih aware lagi lebih care lagi lah terhadap hal ini gitu kan ya. Ada harapan nggak sih dari Kang Rikjan? Ya kita mengenyampingkan titel Jajaka deh gitu kan. Tapi ada harapan khusus nggak sih dari Kang Rikjan untuk pariwisata yang ada di Kabupaten Sukabumi gitu? Oke. Tentunya harapannya sih pariwisata Kabupaten Sukabumi itu bisa berkembang gitu kan. Tentunya 2 tahun ke belakang itu menjadi mungkin ibaratnya ada penurunan gitu karena dari pandemi COVID-19. Betul. Tentunya pada tahun ini kita masih dalam tahap pandemi, tapi bagaimana caranya kita harus bisa bangkit walaupun memang pandemi itu masih ada gitu. Jadi kalau misalkan warga Sukabumi yang ingin berwisata, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali itu. Sehingga itu bisa menjadi salah satu solusi. Pandemi tetap ada dan juga kita bisa mematuhi dan tetap bisa berwisata. Betul, berwisata dengan aman berarti ya, berwisata tapi juga tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku gitu kan. Tadi kan saya sedikit agak seru nih dengan salah satu kalimat yang Kang Rija ucapkan, restart tourism gitu kan. Ya memang mungkin bisa dikatakan di 2022 ini bisa dikatakan awal mula dari restart tourism. Kita akan mengulang kembali dari datangnya turis-turis atau mungkin pariwisata gitu, khususnya di Kabupaten Sukabumi dengan begitu banyaknya pariwisata yang di Kabupaten Sukabumi. Restart tourism, apa yang harus pertama kali dilakukan di restart tourism ini harusnya? Restart tourism, bagaimana kita cara memaknai tagar restart tourism? Tentunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi mungkin masyarakat di sini masih takut untuk berwisata karena adanya pandemi. Betul. Dengan adanya tagar restart tourism, kita tentunya misalkan Jajaka ataupun yang lainnya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita bisa loh berwisata tetap aman namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, dengan adanya tagar restart tourism itu kita bisa ibaratnya harus bisa bangkit gitu. Sektor pariwisata harus bisa bangkit akan adanya pandemi. Walaupun ada pandemi tetapi kita bisa bangkit gitu Kang. Intinya gitu sih, sehingga dengan kita memberikan edukasi kepada masyarakat luas gitu, masyarakat jadi tahu oh iya benar kita bisa berwisata namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul, karena memang sekarang dengan adanya pandemi yang menuju endemi katanya gitu kan ya, mungkin juga ada beberapa hal yang memang juga pariwisata atau wisatawan itu yang awalnya hanya mungkin beberapa aturan aja, kayak misalkan jangan buang sampah sembarangan, kemudian juga harus mematuhi aturan yang ada. Sekarang bertambah lagi dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, Kang Rikjan mungkin juga ini saya ini lebih ke personality gitu kan ya. Apa sih yang merubah sosok seorang Rikjan dari sebelum menjadi seorang Jajaka dan setelah menjadi seorang Jajaka? Oke. Yang pertama, saya itu agak sedikit pemalu Kang. Diam orangnya kalau misalkan belum kenal. Malu-maluin? Enggak ya. Sedikit pemalu. Tapi ketika saya harus menjadi seorang Jajaka Pinili, berarti saya harus
merubah sikap itu. Betul. Bagaimana caranya saya bisa berbicara seperti sekarang, nge-podcast bareng RCL gitu, dan juga bisa berbicara di depan orang banyak. Nah itu salah satu hal yang mungkin banyak dipelajari oleh saya gitu. Betul. Sehingga saya bisa berada di titik ini itu adalah hal yang sangat luar biasa gitu dari saya dulunya bukan siapa-siapa dan sekarang menjadi Jajaka Pinilih gitu. Oke, wow, itu yang utamanya mungkin, tapi juga banyak faktor-faktor lainnya mungkin juga akan berpengaruh ke depannya mungkin gitu kan ya. Nih, Kang Rikjan mungkin terakhir aja juga karena waktu juga sudah hampir 30 menit gitu kan ya dari Kang Rikjan. Apa sih bisa dikatakan mungkin bukan himbauan ya, tapi juga mungkin lebih ke edukasi masyarakat gitu terhadap juga pariwisata dan juga awareness atau juga mungkin careness atau juga mungkin kepedulian dan segala macam terhadap dari masyarakat sendiri terhadap ya jangan dulu besar-besar lingkupnya di Indonesia, jangan dulu besar-besar lingkupnya di Kabupaten Sukabumi. Kita persempit dulu aja di wilayahnya masing-masing. Apa yang bisa masyarakat lakukan untuk lebih peduli terhadap lingkungannya? Kita lebih perluas dulu, jangan dulu ke wisatanya aja karena memang wisata ini tidak bisa hanya tentang destinasi aja, tapi juga mungkin mulai dari kebersihan lingkungannya. Itu adalah sebuah wisata yang memang juga bisa berpotensi gitu kan. Desa bersih itu bisa jadi wisata dong gitu kan ya misalkan. Apa sih yang harus masyarakat lakukan, Kang? Oke, yang pertama itu kesadaran ya. Masyarakat harus bisa sadar gitu bahwa alam ataupun lingkungan itu adalah suatu hal yang sangat penting gitu. Ketika memang itu bisa dibilang dikatakan indah gitu kan, itu bisa membuat kita nyaman gitu. Kalau misalnya kita udah nyaman ya gimana lagi kan, itu salah satu hal yang sangat luar biasa gitu. Itu yang pertama kesadaran. Yang kedua itu bagaimana caranya kita bisa menjaga alam tersebut, jangan dirusak. Jadi kalau misalkan ada salah satunya tadi buang sampah sembarangan, itu hal-hal yang sangat tidak boleh sebetulnya ya. Tapi masih banyak orang-orang yang melakukan hal tersebut. Nah itu sehingga ketika memang kita menghindari hal-hal tersebut, sehingga alam pun bisa lingkungan pun bisa tetap nyaman, enak gitu. Dan juga mungkin kita harus bisa tentunya ketika memiliki potensi wisata ataupun apapun itu harus bisa mempromosikan gitu. Entah itu di media sosial karena mungkin dari digitalisasi di zaman sekarang itu adalah hal yang sangat luar biasa. Betul. Jadi platform media sosial itu bisa digunakan dengan baik ketika memang kita bisa menggunakan hal tersebut. Jadi itu kembali lagi kepada diri sendiri di masing-masing orangnya gitu. Betul, karena memang semua juga berasal dari individu masing-masing dan kembali ke individu masing-masing juga gitu kan ya. Terakhir nih Kang Rikjan gitu kan. Dari tadi bilang bahwa sekarang ini saya juga bahkan baru tahu nih sahabat RCL bahwa ternyata si Mojang Jajaka ini ada kegiatan live Instagram. Untuk misalkan promosi wisata. Ini boleh dipromosiin dong misalkan kayak di mana untuk follow Instagram yang memang juga sering live atau juga ada channel YouTube kah atau mungkin sosial media lain yang bisa di follow oleh masyarakat, oleh warga-warga biar juga lebih tahu dan juga lebih mengenal si Mojang Jajaka ini dan juga program-program kerja yang akan berjalan ke depannya. Oke, tentunya Kang kita punya sosial media ya. Jadi buat seluruh warga Sukabumi bisa kalau misalkan pengen tahu mengenai informasi wisata ataupun kegiatan dari Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi bisa follow di akun Instagram Moka Kab Sukabumi dan juga akun YouTube Moka Kab Sukabumi. Oke, dengan nama yang sama ya di channel YouTube dan juga di Instagram. Ya, biar memudahkan Kang. Oh ya betul. Di Instagram, di YouTube ngapain aja itu kegiatannya? Di YouTube kita kemarin karena selesai pemilihan jadi seluruh promosi wisata yang ada di kecamatan masing-masing yang ikutan Duta Wisata itu di-share di YouTube. Oh iya? Iya. Wah, termasuk kecamatan saya pribadi ada Curug Batu Bodas gitu yang saya share. Oh, yang tadi Kang Rikjan bilang itu ada di YouTube-nya. Ada di YouTube oh, Moka Kab Sukabumi. Boleh tuh langsung aja di subscribe di channel YouTube-nya Moka Kab Sukabumi atau di Instagram juga ada di Moka Kab Sukabumi. Kalau Instagram pribadi juga ada? Ada. Apa tuh nama Instagramnya? Muhammad.Rikjan. Muhammad.Rikjan. Itu harus banget untuk di follow ya. Atau mungkin juga kalau paguyuban ada di Moka Kab Sukabumi juga berarti kegiatannya. Apa gimana? Paguyuban itu Moka Kab Sukabumi. Oke, nama paguyuban Moka Kab Sukabumi tapi namanya Moka Kab Sukabumi. Oke deh, sahabat RCL, mungkin demikian obrolan kita di kesempatan kali ini bersama Kang Rikjan, salah satu cowok keren Kabupaten Sukabumi yang memang juga luar biasa sekali, yang memang aktif di organisasi sejak 2016 sampai di hari ini sudah hampir 6 tahun menuju 2022. Kemudian juga hebatnya di 2021 di tengah kesibukannya dia berhasil membuktikan diri menjadi seorang Jajaka Pinilih tahun 2021 Kabupaten Sukabumi. Dan yang jelas terima kasih banyak sahabat RCL sudah mendengarkan kita berdua. Saya Aska Perdana dan saya Muhammad Rikjan Risaban. Undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.